Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Fitri. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi pasar dalam Islam. Ada 3 bentuk definisi pasar. Yang pertama, rekayasa penawaran dan permintaan. Yang kedua, tadlis disebut penipuan. Ketiga, takharir, ketidakpastian. Yang pertama, rekayasa penawaran dan permintaan terkait bai najasyi. Yang kedua, ikhtikar. Yang ketiga, talaki rukban. Bai najasyi ialah menciptakan permintaan palsu atau merekayasa permintaan dengan tujuan untuk menaikkan atau menurunkan harga dari harga yang sedang berlaku di pasar. Contoh, bai najasyi adalah pihak tertentu yang merupakan sekutu pihak penjual yang berpura-pura menjadi calon pembeli. Ia kemudian menawar harga lebih rendah dari yang ditawarkan oleh penjual, akan tetapi sebenarnya harga yang diajukannya masih lebih tinggi dari harga yang berlaku di pasar. Itikar. Mengenai itikar, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah ada orang yang melakukan itikar itu kecuali ia berdosa. Bersumber dari Sa'id bin al-Musyab dari Ma'mar bin Abdullah al-Adawi. Itikar ini seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan. Padahal itikar tidak identik dengan monopoli dan atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual monopoli atau ada penjual lain. Monopoli dan menyimpan stok yang dilarang dalam Islam adalah yang dilakukan dengan maksud untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal yang dengannya merusak mekanisme pasar. Istilah ekonomi itikar adalah monopolis scheme. Talaki rukban. Tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap. Pembeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota. Untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya, Rasulullah melarang ini dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal ini dalam fikih disebut talaki rukban. Kedua, tadlis penipuan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila satu pihak tidak memiliki informasi seperti yang dimiliki pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Hal ini disebut dengan tadlis atau penipuan, yaitu to on something. Tadlis dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Takhrir disebut ketidakpastian. Menurut LBN Takriyah, Dohrar terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Berbeda dengan tadlis di mana incomplete information hanya dialami oleh satu pihak saja. Unknown to all party, misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam takhrir, incomplete information ini dialami oleh kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Karena itu, kasus takhrir terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak. Unclean to both parties. Takhrir juga dapat ditemukan dalam 4 hal, yaitu dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan. Seperti contoh yang dialami saya di kehidupan sehari-hari. Berbelanja ke pasar, membeli cabai di mana penjual mengatakan bahwa cabai itu seharga lebih tinggi, tetapi penjual lainnya mengatakan harganya agak lebih rendah, sedangkan cabainya sama-sama masih segar. Dan disitulah saya menyimpulkan di mana penjual itu sengaja melakukan kenaikan harga atau kecurangan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.